Nah kalau keris petir, udahlah servisnya mahal gitu ya, bayarnya mahal, jutaan, puluhan juta, terus cuma dikasih coba. Kalau kamu punya puluhan juta, ya beli aja tolak angin, setahun nggak habis itu buat sekeluarga. Kalau musim hujan minum gitu kan, nggak habis itu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang dalam posisi salah tapi masih marah-marah. Dia yang salah, dia yang galak, kok bisa? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita murid-muridnya Samsudin. Ya karena di video saya sebelumnya ternyata banyak orang yang nggak terima ketika saya mengatakan bahwa ternyata Gus Samsudin ini bodoh ya. Banyak yang nggak terima gitu. Meminta saya untuk tabayun dulu, untuk berkomunikasi, bertanya langsung, bertemu dengan Gus Samsudin. Ini antara murid sama guru kayaknya sama-sama nggak ngerti terkait apa yang mereka ucapkan gitu ya. Kalau Samsudin itu di podcastnya Dr. Lee dia bilang tendensi hukum, tendensi ilmu, tendensi hukum. Was, tendensi Udin kayaknya dia. Tendensi terus dibahas gitu. Nah ini muridnya minta saya untuk tabayun dengan cara bertemu, dengan cara berkomunikasi. Padahal tabayun itu kan artinya meneliti, mencari tahu, memastikan. Jangan sampai salah atau jangan sampai kemakan hoax. Itu maksud dari tabayun gitu. Dan itu sudah dijelaskan dalam salah satu surat di Al-Quran. Kalau datang informasi atau berita kepada kalian dari orang fasik, kalian harus tabayun dulu, harus teliti dulu. Agar apa? Agar jangan sampai langkah yang kalian lakukan atau respon yang kalian lakukan setelah mendapatkan kabar itu nggak salah dan nggak merugikan orang lain. Nah, maksud tabayun di sini adalah meneliti, mencari tahu, memastikan. Nah, saya dalam konteks pernyataan Gus Samsudin ini terkait surat An-Nas yang menjelaskan soal jin beribadah kepada Allah itu emang saya sudah teliti gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menonton videonya secara utuh. Di podcastnya Dr. Lee, di Denny Sumargo sama gitu. Itu saya pastikan nggak ada editan dan memang yang diucapkan sama si Samsudin itu soal surat An-Nas dan jin yang katanya beribadah kepada Allah. Nggak ada itu di dalam surat An-Nas gitu. Saya udah sebutin surat An-Nas tuh ya cuma sedikit gitu. Nggak ada ayat-ayat lain, nggak ada. Jadi saya sudah melakukan tabayun gitu. Jadi kalau kalian minta saya untuk ketemu, untuk berkomunikasi, itu namanya bukan tabayun, tapi silaturahmi. Nah itu. Tabayun kok harus ketemu, gimana sih? Tabayun itu meneliti gitu. Ini lucu murid-muridnya Samsudin gitu ya. Nggak kalah lucunya lah dari gurunya. Apalagi ada juga yang bilang bahwa Gus Samsudin ini belajar ilmu hikmah, belajar ilmu-ilmu dan kitab-kitab yang lain gitu. Ya saya terus terang nggak peduli gitu. Dia punya nilai matematika 9, IPA 8, PPKN 5, terserah gitu. Dia mau baca buku apapun terserah. Tapi ketika dia menjelaskan soal surat An-Nas yang katanya menjelaskan soal jin yang beribadah kepada Allah, itu jelas-jelas salah. Karena dalam surat An-Nas nggak ada itu. Makanya kemudian saya bilang, ini bodoh orang ini. Karena 2 kali dia ucapkan dan dia ngerasa nggak salah gitu. Malah dia ngerasa kayak paling pintar sendiri di hadapan Dr. Lee. Ya Dr. Lee-nya non-muslim ya merasa pintar lah dia. Padahal salah. Itulah yang kemudian saya bahas dan saya koreksi. Inilah yang menunjukkan betapa Samsudin ini menurut saya gitu ya. Dia ini kayak berperilaku seperti seorang yang paham soal agama, padahal nggak paham. Nah inilah yang bisa disebut sebagai penipu agama tuh kayak gini gitu. Dia nggak paham soal agama, tapi bicara kuar-kuar seolah-olah paling paham, menjadi tokoh agama seolah-olah gitu ya. Padahal nggak ada, dia nggak ngerti terkait apa yang dia ucapkan. Lah masa yang kayak gini nggak boleh saya bilang bodoh? Lah terus mau bisa bilang apa? Pinter? Nggak mungkin kan? Orang pinter tuh nggak mungkin kayak Samsudin gitu.
Orang pinter itu kalau sakit minumnya tolak angin, bukan berobat ke Samsudin. Cocok ini gini. Ya kalau berobatnya ke Samsudin, yang jelas-jelas gak pinter gitu ya, ya udah susah sembuhnya. Orang pinter minum tolak angin lah, bukan makan keris petir. Kadang saya juga heran gitu, kok bisa orang percaya dengan Samsudin yang bisa menyembuhkan dengan keris petir? Padahal kalau kita mau bandingkan, kalau mau kita adu gitu ya, antara keris petir dengan tolak angin, pasti menang tolak angin. Pasti lebih sakti si tolak angin ini gitu ya. Kenapa? Karena tolak angin ini adalah produk yang paling tabayun di Indonesia. Yang paling diteliti gitu. Karena target mereka dalam rangka menyerang atau melumpuhkan gejala-gejala penyakit di dalam tubuh manusia, itu adalah gejala-gejala yang paling dasar gitu. Apa coba paling dasar? Batuk, pilek, demam, panas gitu kan. Yaitu corona juga kayak gitu. Itu tuh yang diserang sama si tolak angin tuh. Langsung sembuh. Apapun sakitnya, apapun sakit kita gitu ya. Pastikan gejalanya soal itu. Soal panas, demam, batuk, pilek. Corona juga itu ya. Ini nih produk paling tabayun. Nah, kalau keris petir apa ini? Cuma menang nama aja, keris petir. Itu kalau tolak angin diubah nama jadi tolak petir, wah lebih canggih dia pasti. Lebih laku kayaknya. Kok ada gitu ya? Ya ada sih gitu ya. Ya karena nggak semua orang pinter gitu kan. Kalau pinter ya minumnya tolak angin lah. Ya kalau tolak angin kan bisa dibeli di mana-mana gitu, di Indomaret, Alfamart, di toko-toko sebelah, di tetangga kita banyak gitu. Nah kalau keris petir udahlah servisnya mahal gitu ya, bayarnya mahal, jutaan, puluhan juta, terus cuma dikasih. Kalau kamu punya puluhan juta, ya beli aja tolak angin, setahun nggak habis itu buat sekeluarga. Kalau musim hujan minum gitu kan, nggak habis itu. Banyak itu. 2 tahun kayaknya masih cukup itu ya. Daripada ke Samsudin gitu sama keris petir. Nah, ini orang-orang nggak pinter. Tapi ngaku sebagai orang pinter. Nah ini masalahnya gitu. Inilah yang kemudian saya coba sadarkan gitu, bahwa ternyata si Samsudin ini ya bodoh gitu. Kalau dia bicara soal kitab-kitab, belajar ilmu hikmah, ilmu yang lain-lain gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia ini pinter gitu dalam hal lain gitu ya, ya terserah gitu. Tapi jangan berpura-pura paham terkait ajaran agama Islam dan dia memposisikan diri seolah-olah sebagai tokoh agama, representasi agama Islam gitu. Jangan sampai. Ya gimana bicara soal ayat di depan publik, di hadapan orang Kristen tapi salah lah ini. Masa yang kayak gini dibilang orang pinter sih? Bodoh ini. Orang bodoh ini. Ya bahwa meskipun ada alasan yang mengatakan bahwa dalam rangka ini menenangkan pikiran, meyakinkan pasiennya, toh memang sembuh beneran gitu ya. Ya ginilah, kalaupun misalkan ada pasien yang bisa disembuhkan sama Samsudin gitu ya, itu mungkin mayoritasnya soal sugesti gitu. Kesembuhannya itu muncul dari pikirannya sendiri, gara-gara trik-trik yang dilakukan oleh si Samsudin ini gitu, yang seolah-olah ajaib, seolah-olah sakti. Padahal nggak ada gitu. Jadi ya itulah bagian dari trik yang menurut saya nggak perlu dilanjutkan gitu. Kalaupun mau menyembuhkan ya sembuhkan dengan cara-cara yang benar gitu. Ya tapi bagi saya juga nggak masuk akal kalau Samsudin ini bisa menyembuhkan orang lain gitu. Kalaupun ada orang sembuh itu pasti karena pemikiran mereka sendiri, bukan karena keajaiban, bukan karena kesaktian atau kemampuan atau doanya si Samsudin ini, pasti itu. Gak mungkin karena doanya Samsudin gitu, karena penjelasan dia soal cerita dia dipanggil sebagai Gus katanya. Ya karena orang Jawa itu banyak dibilang kalau anak-anak kecil itu dibilang bagus katanya. Makanya juga muncul istilah Gus Samsudin. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang sekali lagi gitu ya. Ya saya nggak mau bilang bodoh lah, apa ya bahasa lainnya. Nggak pinter gitu, karena kita itu kan banyak teman-teman orang Jawa di sekeliling kita kan banyak gitu. Apakah semua orang Jawa ini kita bilang Gus?
Nggak ada, kecuali namanya Agus gitu kan. Agus Harimurti. Beda itu ya. Jadi ketika Samsudin menggunakan simbol-simbol Gus gitu ya, ini kan seolah-olah dia ini kayak anak kiai gitu kan, padahal paham ajaran agama Islam aja enggak gitu kan. Ya inilah kesalahannya, inilah yang saya koreksi gitu. Ini sama lah kayak si Habib Novel Bamukmin. Mirip ini gitu. Novel juga dulu ngakunya Habib itu kan. Habib Novel Bamukmin. Wah, orang tua, salut, hormat gitu. Padahal ternyata enggak. Novel Bamukmin ini dulu kerjanya di Pizza Hut. Iya kan? Dan kalau kalian tetap percaya dengan Samsudin yang bisa menyembuhkan orang dengan cara berdoa gitu. Karena dia jelaskan bahwa dia itu dalam rangka menyembuhkan pasien, dia tidak berjanji atau menjanjikan kesembuhan, dia hanya berdoa. Nah, dengan cara doa dia itu kemudian keluarlah paku, keluarlah muntah dan sebagainya, sehingga kemudian para pasiennya ini sembuh katanya. Coba kita berangkat dari logika yang paling sederhana dulu gitu ya. Orang-orang yang bisa berdoa dan kemudian dikabulkan doanya gitu ya. Secara durasi kecepatan dikabulkannya itu biasanya levelnya itu soal keimanan gitu. Semakin alim, semakin paham agama Islam, semakin dia belajar istiqomah, punya banyak amalan, itu semakin gampang dia berdoa dan dikabulkan biasanya gitu. Makanya kemudian kalau kita sakit dan kemudian nggak punya uang, terus meminta obat alternatif kepada kiai, kepada guru, kepada ustadz yang punya banyak santri gitu kan, yang ya sering sholat malam, sering melakukan amalan-amalan, biasanya kan dikasih kayak air aja gitu. Ya kita beli air di toko kan murah, itu cuma 2.000 3.000 dapat itu kan. Dikasih air biasanya sembuh juga gitu. Nah tapi ini kan doa seorang kiai yang paham soal ajaran agama Islam, yang paham betul soal surat An-Nas itu apa artinya. Nah kalau Samsudin ngakunya bisa menyembuhkan orang dengan cara berdoa, gimana ceritanya gitu? Orang yang nggak paham soal ajaran agama, nggak ngerti soal surat An-Nas, bisa menyembuhkan orang lain dengan cara berdoa. Cepet lagi doanya, cepet terkabul gitu. Sekali doa langsung keluar paku. Ya oke lah, semua orang bisa berdoa. Anak kecil yang baru bisa bicara juga bisa berdoa dan bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha mendengar gitu ya. Kita sepakat soal itu. Tapi kalau kamu kemudian buka praktek yang bisa menyembuhkan orang dengan metode berdoa, sementara doamu, pemahamanmu soal ajaran agama Islam, soal ketuhanan itu ya masih minus, bukan nol lagi, masih minus kayaknya. Sampai salah mengucapkan soal surat An-Nas kayaknya. Itu bukan soal kesalahan, bukan keselip lidah, itu pasti dia nggak tahu gitu karena kebodohannya gitu. Ya masa iya orang-orang kayak gini bisa berdoa dan kemudian doanya dikabulkan sama Allah langsung gitu di depan mata dalam hitungan detik? Apa iya? Nggak bisa gitu. Kiai aja kalau kiai ngasih air kepada kita sebagai metode penyembuhan gitu ya, itu lama tuh, masih 2 hari 3 hari atau minimal beberapa jam lah baru ada efeknya. Nah Samsudin enggak, ditempel langsung panas. Keris petir. Inilah yang saya koreksi gitu. Kalau kalian nggak terima dengan ini, ya coba carikan alasan-alasan atau logika yang masuk akal terkait orang yang bisa mendoakan dan menyembuhkan orang lain, tapi dia nggak paham soal ajaran agama Islam itu apa. Gimana caranya? Gimana caranya kamu berdoa, terus kemudian bisa sembuh pasienmu gitu ya, tapi kamu nggak tahu sebenarnya apa yang kamu ucapkan gitu. Ya nggak bisa lah, itu ibarat beli mobil gitu ya, terus tanpa uang. Mungkin sekali seumur hidupmu itu bisa gitu. Beli mobil nggak ada uang bisa lah, sekali paling lah seumur hidup gitu ya. Itu pun kalau bisa gitu kan. Tapi kalau tiap hari gitu ya, beli mobil gak usah uang terus tiap hari nggak bisa. Nah Samsudin ini kan sama kayak gitu. Dia menyembuhkan orang lain, buka praktek setiap hari dengan cara berdoa. Padahal doanya, pemahaman soal agamanya, apa coba yang mau diandalkan kalau nggak ada? Lawang gusnya aja ya gus-gusan, gimana?
Ya terus Samsudin juga beralasan, saya nggak menjamin kesembuhan, saya nggak pernah menjanjikan kesembuhan, dokter juga sama kok gitu katanya. Kalau kalian ke dokter juga nggak tentu sembuh kok, nggak ada yang menjamin sembuh. Ya iya gitu. Kalau dokternya dokter yang salah. Kalau kamu sakit gigi datangnya ke dokter umum, ya kalau nggak sembuh ya wajar karena dokter umum. Tapi kalau sakit gigi datang ke dokter gigi terus nggak sembuh, nah itu dokternya yang perlu diganti. Masa urusan gigi nggak bisa sembuh sih? Nah kalau Samsudin ini kan mencangkup semua penyakit gitu. Dokter aja itu ada spesialisasinya gitu. Samsudin semuanya. Dan itu cuma modal apa? Keris petir. itu mungkin perlu kita masukin lah sebagai keris apa namanya dalam keluarga Udin sedunia. Keris Udin. Keris yang bisa menyembuhkan, namanya Keris Udin. Gubernur yang suka bikin sumur, namanya Anies Udin. Orang yang suka pakai kursi roda, namanya Roy Udin. Hancur-hancur deh. Ya perlulah kita masukin itu sebagai bagian dari Udin sedunia supaya nggak bikin kekacauan di Indonesia kayak gini gitu. Saya terus terang melihat kontennya si Samsudin dengan apa namanya Dr. Lee gitu, Richard Lee dan Denny Sumargo gitu yang menjelaskan bahwa dia itu katanya oh, nggak sulap saya ini. Ya beda dengan pesulap merah. Mungkin pesulap merah itu bisa dengan trik sulap, tapi saya kan beda katanya. Keris saya beda, alat-alat saya beda dan sebagainya beda. Tapi dia nggak bisa membuktikan satu pun gitu. Ya kalau dia emang beneran sakti gitu kan, kalau bisa kayak membakar tisu tanpa menyentuh gitu ya. Ya kan tisu di mana-mana ada. Di Alfamart ada, bisa nggak? Langsung ngebakar bisa nggak itu? Tapi lucunya gitu ya, ketika dia datang ke Denny Sumargo dan datang ke Richard Lee, dua-dua tempat ini ada benda gaibnya. Kayaknya semua tempat yang didatangi sama Samsudin itu ada apa namanya barang-barang gaibnya gitu. Ya karena udah dikasih dulu sama si timnya Samsudin. Dan yang terakhir yang membuat saya juga nggak ngerti dengan konsep Samsudin ini karena dia menuntut pesulap merah 100 miliar katanya gara-gara menjelek-jelekkan, gara-gara menghina si Gus Samsudin ini. Ya tapi menurut saya sih Samsudin ini nggak perlu dijelek-jelekkan gitu. Lah udah itu udah jelek gitu kan namanya, udah jelek gitu. Ya dia terbukti trik-triknya sudah bisa ditiru sama si pesulap merah gitu kan. Nah terus ngapain nuntut 100 miliar nih buat apa gitu? Buat beli sendal. 100.000 cukup lah, gak usah 100 miliar. beli sendal aja 100 miliar, janganlah gitu. Karena dan yang terakhir soal logika si Samsudin ini nggak nyambung ketika dia bilang bahwa yang datang ke Padepokan ini sudah jutaan katanya. Jutaan orang yang sudah dia sembuhkan. Padahal Padepokannya itu baru berdiri 2020. Nah sekarang 2022. Kalau jutaan orang sudah pernah datang dalam 2 tahun, ini perharinya berapa? Sementara klaimnya Samsudin, per hari itu bisa lebih 100 katanya. Lebih 100 itu kan maksimal 199 gitu kan. Kalau 200 kan udah beda. Udah bukan lebih 100 lagi. Itu nggak mungkin, setahun itu cuma 365 hari, kalau kali 100 atau 199 per harinya, nggak nyampe sejuta, nggak nyampe, cuma ratusan ribu lah itu. Kalaupun mau ditarik dari tahun 2010, ketika Samsudin merintis soal ilmu pengobatannya ini gitu ya, kalaupun tiap hari 100 orang atau 199 orang datang ke Samsudin, nggak nyampe sejuta, masih sekitar 700 ribuan. Tapi ya itulah namanya orang nggak ngerti gitu, mungkin matematikanya juga 5 itu kayak. makanya kayak gitu, jadi kelakuannya nggak bisa ngitung. Atau kayak gini dibilang orang pinter lagi mana? Ya, semoga ini bermanfaat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.